Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hobi Gadget. Nah, jadi di video kali ini saya akan unboxing sebuah smartphone dari Samsung, yaitu adalah Samsung Galaxy Z Fold 4. Kalau kemarin kita udah unboxing Z Fold 3, nah ini adalah generasi penerusnya, yaitu Z Fold 4. Nggak usah lama-lama, kita langsung unboxing aja handphone ini, oke? Itu terus video ini. Samsung Galaxy Z Fold 4 diperkenalkan pada tanggal 10 Agustus 2022. Samsung Galaxy Z Fold 4 ini adalah generasi penerus dari Z Fold 3, yang tentunya di generasi sebelumnya ini banyak banget membawa perubahan, yang salah satunya adalah handphone lipat bisa tahan air. Ini langkah keren buat Samsung bisa ngebuat handphonenya itu tahan air, dan di Z Fold 4 ini adalah penyempurnaan dari generasi sebelumnya, yang membawa lumayan banyak perubahan, mulai dari kamera, terus chipsetnya juga yang baru, hingga kapasitas memorinya itu lebih besar. Salah satunya ada internalnya yang 1 TB. Oke, sekarang kita unboxing aja dulu. Loose-nya sendiri simple aja, tipis seperti ini. Di bagian depan ada tulisan Fold yang gede banget fontnya itu. Lalu, untuk di bagian samping sebelah kiri ada tulisan Galaxy Z Fold 4. Dan di bagian samping kanan ada tulisan Samsung. Langsung aja kita buka dusnya. Di dalam dusnya ini perlengkapannya sekarang ada di bagian atas, bukan lagi di bagian tengah, yang terdiri dari SIM ejector, kabel charger, buku panduan, dan garansi. Selain itu udah nggak ada apa-apa lagi. Dan untuk handphonenya, saya pilih warna grey green. Ini adalah warna signature Samsung di tahun ini ya, khususnya untuk Z Fold 4 ini. Sebenarnya ada juga warna yang khusus lagi yang benar-benar eksklusif, yaitu warna burgundy kalau nggak salah. Pesannya itu juga harus eksklusif lewat online. Dari segi fisik, sekilas memang masih sama aja sama generasi sebelumnya. Tapi kalau dilihat lebih jauh dan diteliti lebih lanjut, dimensinya Z Fold 4 ini sekarang jadi sedikit lebih tipis. Dan yang paling kelihatan itu di bagian bezel engselnya. Sekarang jauh lebih kecil, terus cover displaynya jadi ngelebar alias jauh lebih besar. Selain itu, bobotnya juga berkurang. Kalau di generasi sebelumnya punya bobot 271 gram, di Z Fold 4 ini bobotnya sekarang jadi 263 gram. Untuk bezelnya sendiri masih sama aja, pakai aluminium frame. Cuma untuk di Z Fold 4 ini bentuk bezelnya sekarang jadi lebih kotak. Dan saya suka banget dengan bentuk seperti ini karena kesannya jauh lebih elegan. Dan tentunya genggamannya juga jauh lebih enak. Terus, penempatan SIM tray, tombol volume, fingerprint, dan speakernya masih pada posisi yang sama dengan pendahulunya. Untuk layar depan dan cover belakang dilapisi oleh Corning Gorilla Glass Victus Plus, yang diklaim katanya lebih tahan gores 2 kali lipat dibanding pendahulunya. Ya, semoga aja lebih tahan goresan. Tapi tetap aja Samsung ngejual lagi screen protectornya sendiri, yang akhirnya saya beli berbarengan dengan case covernya. Case-nya ini harganya 999.000 alias 1 juta rupiah kembalian 1.000. Dan yang saya beli itu versi yang standing cover with S Pen. Jadi kita bisa ganti-ganti belakangnya itu. Kalau lagi males pakai S Pen bisa diganti ke yang standing aja. Untuk bahannya sendiri ini pakai plastik, nggak ada lapisan sejenis karetnya. Terus untuk screen protectornya sendiri ini harganya 199.000 alias 200.000 kembalian 1.000 juga. Dalam paket penjualannya kita dapat panduan untuk pemasangan, terus 2 buah screen protector, lap microfiber, dust remover, dan juga plastik pelurus. Tapi tetap aja pas pengasangan ini saya kurang lihai, mungkinnya kurang jago, jadi tetap ada bubble-nya. Yang ngebuat saya malas ya sebenarnya buat ganti lagi dan ngebongkar ini. Nanti aja lah, kapan-kapan. Yang penting terhindar dari baret dulu. Karena semenjak saya pakai handphone ini jarang banget buat disakuin di celana, tapi disimpannya itu di tas. Untuk impresi awal, layar utama dari Z Fold 4 ini masih memakai Dynamic AMOLED yang menampilkan warnanya oke dan cerah seperti di generasi sebelumnya. Layar utama maupun cover display Z Fold 4 ini mendukung refresh rate adaptif hingga 120 Hz. Di bagian kameranya, ini ada peningkatan. Di Z Fold 4 ini, Samsung memasang kamera utama 50 megapiksel dengan ukuran sensor yang jauh lebih besar, membuat hasil jepretannya 23% lebih terang, yang harusnya saat kondisi low light jauh lebih bagus. Untuk kameranya, yang kedua ada ultra wide
yang masih tetap dengan sensor 12 megapiksel. Hanya buat lensa telefoto yang mengalami penurunan resolusi menjadi 10 megapiksel. Dengan peningkatan kemampuan 3 kali optical zoom dan 30 kali space zoom. Terakhir, untuk under display-nya, kameranya itu 4 megapiksel dan kerapatan pikselnya jauh lebih rapat. Jadi nggak terlalu kelihatan dibanding generasi sebelumnya. Untuk chipsetnya, Z Fold 4 ini memakai chipset terbaru dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1 ya, yang dipadukan dengan RAM LPDDR5 12GB. Dan untuk storage-nya sendiri ada 3 pilihan, mulai dari 256GB, 512GB, dan ada tambahan sekarang 1TB. Mudah-mudahan di chipset yang baru ini nggak ada penurunan kayak di generasi sebelumnya. Karena di generasi yang sebelumnya itu terkenal banget sama panasnya yang nggak nahan. Alhasil, supaya nggak panas, kinerjanya diturunin. Yang imbasnya buat main game ya, terutama jadi kurang nyaman. Untuk kapasitas baterai masih nggak ada peningkatan teman-teman. Masih sama aja di 4400 mAh. Tapi karena ini chipset yang baru, katanya efisien banget. Harusnya daya tahannya akan jauh lebih baik di seri yang baru ini. Berikutnya soal softwarenya. Galaxy Z Fold 4 ini menjalankan Android 12L dan ini smartphone pertama yang menjalankan sistem operasi dikhususkan bagi perangkat Android dengan layar besar. Selain itu, tampilan baru yang paling saya suka di bagian taskbar-nya. Ini menjadi poin yang paling penting buat handphone mini tablet kayak gini. Karena buat ngejalanin multitasking-nya jadi lebih mudah. Harusnya kedepannya bakal ada di Z Fold 3 ya, mudah-mudahan dapat update. Jadi yang belum mau upgrade ke Z Fold 4 ini bisa ngerasain fungsi dari taskbar ini. Untuk harganya sendiri, Z Fold 4 ini nggak ada peningkatan harga sama sekali. Untuk yang 256GB dibanderol dengan harga 24.999.000 alias 25 juta lah ya. Untuk yang 512GB-nya 27 juta, 1TB-nya itu ada 30 juta. Karena pada saat itu saya belinya di masa pre-order, seperti biasa Samsung ngasih Samsung Care Plus selama 1 tahun, voucher sebesar 1,5 juta, cashback 1 juta, dan kalau kalian ikut trade-in dengan handphone lama kalian yang ditukar tambah akan dapat lagi bonus 1 juta rupiah. Oke teman-teman, itu dia untuk unboxing dan impresi awal saya mengenai Samsung Galaxy Z Fold 4 ini. Kesimpulannya untuk saat ini, menurut saya perubahan yang kecil-kecil tapi sangat membantu. Terlebih lagi untuk multitaskingnya itu yang disematkannya di taskbar itu membuat jauh lebih mudah. Dan ini memang penyempurnaan dari versi yang Z Fold 3 itu. Selain itu, dari segi desain memang perubahannya hanya sedikit saja. Jadi untuk melihat perbedaan dari sisi ini lumayan sulit. Nah, kalau dari kalian, apakah perlu update ke Z Fold 4 ini? Terlebih lagi yang sebelumnya dari Z Fold 3, mau update ke sini, apakah worth it atau enggak? Coba tulis di kolom komentar. Kalau menurut saya sih, rasanya nggak update juga nggak apa-apa ya, kalau misalkan dari Z Fold 3. Terkecuali kalau kalian dari Z Fold 2 atau generasi sebelumnya, dan ingin update Z Fold 4 ini bisa banget jadi pilihan. Atau yang baru mau terjun ke dunia smartphone yang lipat-lipat ini bisa jadi pilihan juga. Oke teman-teman, jadi paling segitu dulu aja video dari saya mengenai unboxing dan impresi awal saya mengenai Z Fold 4 ini ya, balik lagi. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.